warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum hadir 3. Tolong wajahnya muncul absen. Seni yang jelas. Salsabilillah mana ini? Tinggal salsabilillah. Salsabilillah Firhani, tolong muncul. Saya hitung sampai 7. Salsabilillah Firhani. Oke. Anda tak muncul, saya ambil gambarnya. Nggak ada. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Tolong dibuka buku 4 tugas kemarin tentang bintang. Silakan dibuka. Pak Abai Ahmad ya. Oke, langsung aja ya. Dua rumahnya ya. Oke. Dari tugas piutang buku 4. Pertanyaan saya. Ada, Pak. Ada. Tolong nanti cukup jawab 1 dulu. Ada, Pak. Ya, ini yang jawab tadi Alfia apa Alivia? Ya tadi jawab pertama. Saya juga jawab. Saya, Alfia. Pak. Oke. Ya. Kalau ada jawab 1, mungkin ada temukan. Jadi walaupun jawabannya 5 atau berapa, tolong jawab 1 aja. Misalnya apa? Itu Pak, penjualan pada dagang. Penjualan pada piutang dagang. Ya. Atas nama siapa? Kenapa, Pak? Atas nama perusahaan apa? Fajar Futura, Pak. Firma Fajar Futura. Penjualan pada piutang dagang. Fajar Futura. Kenapa? Iya, Pak. Karena di buku 1, Pak, ada buktinya itu yang di nomor 2 itu pada saat memeriksa faktur nomor 1428, saudara menemukan kesalahan yang dilakukan oleh klien. Itu berarti perusahaan yang salah, Pak. Jadi dalam hal ini, saudara telah menentukan bahwa informasi yang terdapat pada jawaban konfirmasi dari firma Futura itu benar. Berarti judulnya apa tadi? Penjualan pada piutang dagang, Pak. Angkanya?
Berapa? Angkanya berapa? 2.400.000. 2.400.000. Oke. Kalau Anda perhatikan 2.400.000 itu salah posting apa salah gimana? Menurut saya itu salah posting, Pak. Salah Perusahaan yang posting. iya, perusahaan Salah, yang salah. salah posting dengan apa? Masa dengan piutang dagang? Rp2.400.000. Coba diteliti lagi. Di rumah aja, Fajar Fitura. Dia merasa tidak pesan. Sebetulnya yang pesan siapa? Kalau Anda teliti, yang pesan itu ayo, Alivia, 2.400.000 dijual enggak? Wangi Farma. Enggak, Pak. Halo, Alivia. Enggak Bapak, kenapa? Yang 2.400.000 jumlahnya usulan dari Alfi Hoirul itu di jurnal nggak? Kamu ada jurnal ini nggak? Yang 2.400.000? Yang mana Pak? Oh yang tadi Firma Futura. Iya. Catat Enggak, ininya siapa itu kamu ada kliennya. jurnal seperti punya Alfi nggak? Tidak Pak, jurnal saya itu yang tentang ini, retur penjualan oleh Young dan Beautiful Soap sebesar Oh iya. 3.496.000. 3 juta, sebentar Alfi ya. 3 juta 496.000. Dengan atas nama siapa? Atas nama Young dan Beautiful Soap. Kenapa di jurnal? Karena itu ada retur penjualan dan itu belum diposting ke kartu piutang oleh klien. Ya, berarti belum diposting oleh perusahaan, oleh kliennya ya. Nggih, Pak. Nah, usulan Alivia betul ya. Jadi ada dikoreksi itu diakui ada retur, tapi dia belum mencatat jurnal tadi. Jadi dia apa jurnalnya, Alfi? Retur penjualan pada piutang dagang. Masa retur penjualan, lihat akunnya dong. Yang benar apa tuh? Lihat di TB1, TB2, nama akunnya yang benar apa itu? Masa retur penjualan gitu? Anda betul, cuma nggak teliti. Retur dan potongan penjualan. Nah, itu betul ya. Nggih, Pak, mohon maaf tadi kurang. Retur dan potongan penjualan. Jadinya piutang dagang atas nama Young Beautiful Shop. Silakan yang tidak menjurnal ini, jurnal ini Anda tulis dulu ya. Retur dan potongan penjualan 3.496.000, kreditnya piutang dagang atas nama Young Beautiful Shop. Lihat di hasil konfirmasi ya. Terus kita membahas jawabannya Alfi Hoirul.
Itu dia menjurnal penjualan pada piutang dagang 2.160.000. Itu 2.160.000 itu karena apa, Mbak? Kalau di jurnal? Sorry. Mbak Alfi ini karena nama ada horornya ya, saya bingung. Maaf ini, ya. Oh di kelas ini kelihatan sudah ya, wanita semua, berarti ini wanita. Soalnya horornya itu yang agak membingungkan saya. Di situ tertulis Alfi horor, ya. Oke, Mbak Alfi, alasan ya, kenapa Anda jurnal ini? Yang 2.400.000 atau yang 2.160.000, Pak? Loh, kamu menjurnal 2.400.000 tadi. Oh ya, yang 2.400.000. Ya. Kenapa ada jurnal? Karena menurut saya itu yang smoothing lotion pendapat balasan dari si TV Fajar Toko Fajar Firma Futura ini benar, Pak. Ya. Buktinya ada di buku 1. Itu pada saat memeriksa faktur yang nomor 1428 ini saudara ini menemukan kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. Ya. Jadi akun ini 2,4 terkait dengan jurnal lab, dengan konfirmasi mana? Hasil konfirmasi mana? Penjualan, Pak. Bukan. Tadi atas nama siapa? Apa perusahaannya? Firma Fajar Futura. Ya. Di situ akun ini ada selisih 2,4. Itu terkait dengan jawabannya konfirmasi apa? Konfirmasi positif. Iya, bukan. Nama debiturnya tuh. Oh, debiturnya Firma Fajar Futura, Pak. Iya. Enggak, setelah Anda baca yang lain, jawaban yang lain, ada angka 2.400.000 juga. Itu atas nama debiturnya siapa? CV Wangi Firma. Nah, dengan Wangi Firma, Wangi Farma, berarti ini kejadiannya salah posting. Ya, jadi umpama Anda bayar ke saya, terus saya keliru, saya cacat ke rekeningnya Alivia, kan mirip-mirip ya namanya ya. Yang satunya Alfi, satunya Alivia. Jadi seharusnya Anda bayar, tidak saya kurangi, tapi saya bebankan ke Alivia. Nah, kalau secara umum, totalnya piutangnya berubah nggak? Umum, piutang buku besar piutang. Berubah. Buku besar piutang berubah? Enggak, Pak, kan tidak dibebankan ke sana. Oh, tidak, Pak. Tidak. Tidak ya. Berarti ini tidak perlu dijurnal. Anda hanya memindahkan dari antara Wangi Farma dengan Fajar Futura. Paham ya? Paham? Iya, paham, Pak. Nah, oke. Berarti paham ya? Oke. Terus mungkin Alfi Horor ada jurnal lagi, usulan? Ada, Pak. Saya Apa? Alfi? Ya, jurnal itu, Pak, dari yang di PT Indah Jaya, Pak, penjualan pada piutang dagang. Angkanya? 2.160.000. Oke, itu betul. Kenapa di jurnal? Karena ini, Pak, sebentar, Pak. Karena itu, Pak, salah posting harga ini pemesanan, harga satuan, Pak. toh? Ya. Ya, oke. Jadi jurnal usulan Anda, jurnal yang kedua itu betul. Kalau yang pertama, itu tidak perlu di jurnal, atau kalau Anda hanya sekedar catatan, itu namanya reklasifikasi. Jadi tidak merubah akun piutang, tapi buku pembantu itu yang berubah. Dan tidak merubah
perkiraan buku besar piutang. Paham ya, Alfi? Iya, paham, Pak. Oke. Jadi jawaban Anda yang kedua betul. Yang lain ada lagi? Mungkin Ada Aprilia. Pak, Ya, apa? cadangan kerugian piutang pada piutang dagang Pak. Ya. Kenapa di jurnal? Ya, karena di buku 1 itu tercatat bahwa selama tahun 2005 perusahaan telah menghapus piutang kepada toko Bimbi Beauty sebesar 29.520.000. Duh, yang mana kamu ini? 1,5? Kenapa Anda jurnal? Kan jurnalnya benar tadi, cadangan kerugian piutang, kreditnya piutang dagang 1,5. Iya Pak. Kenapa alasan kamu jurnal ini? Ya karena melebihi 9 itu loh Pak. 90 Oke. hari. Ya, karena ini sudah sangat diragukan. Makanya dihapus. Oke. Ada lagi? Sudah 3. Ada lagi yang 3? Sudah 3. Apa cukup 3? Pak, yang itu loh Pak, yang 29.520 itu di jurnal toh Pak. Ya? Yang di buku 1. Buku 1. Ya infonya kan di situ Pak. Ya, enggak, Itu maksudnya ada dari ini sudah ada 3 jurnal, ada lagi? Ada jurnal lagi usulan selain 3 ini? Kalau saya tanya, ada lagi apa enggak? Tidak ada, Tidak sepertinya, ada, Pak. oke, tegas. Alfi tegas tidak ada. Oke, diperhatikan, usulan 3 jurnal itu sudah betul. Khususnya yang lain, mungkin ada yang dari salah satu, ada yang ada, nggak usah. Tapi kalau yang belum di jurnal, tolong segera dicatat jurnal ini. Ya, jadi ingat ada 3 jurnal. Saya ulangi, retur dan potongan penjualan kreditnya piutang dagang 2.496.000 atas nama Young Beautiful Shop. Itu karena ada retur kembalian tapi oleh perusahaan belum dicatat. Dia janji tapi belum lupa. Terus kedua, penjualan kreditnya piutang dagang atas nama Indah Jaya. Nilainya 2.160.000, debit kredit sama. Nah, itu karena difaktur salah harga satuan. Karena piutang di kredit berarti satuan difaktur terlalu besar. Sambil Anda perhatikan yang jurnalnya belum menjurnal ke sana, perhatikan catatan di hasil konfirmasi. Yang ketiga, cadangan kerugian piutang, kreditnya piutang dagang. Ya, atas nama Bambu Bahana, atas nama Bimbi Beauty. Kenapa dihapus? Sudah lewat 3 bulan, sudah sangat diragukan, boleh dihapus. Ya. Jadi 3 ini tolong dicatat. Nah, yang harus Anda perbaiki, ya, karena materi habis ini cadangan kerugian piutang, hanya Anda catat nanti perbaiki di buku 4 tentang piutang. Nanti caranya, saya yakin mengenai indeks sudah Anda perbaiki, ya sesuai dengan indeks. Dimulai dari top schedule ke halaman 28 pengembangan dari top schedule, terus jawaban konfirmasi merupakan sub-sub dari supporting schedule yang ada di halaman 24 yang mirip di buku 3 kemarin, ya, cara memberikan indeks. Tapi hati-hati, indeksnya mungkin tidak sama, hanya pengembangannya caranya sama. Nah,
Sekarang 3 jurnal tadi itu Anda kurangi dari masing-masing kolom. Ya, Anda perhatikan. Dari ketiga jurnal tadi, Anda kurangi dari masing-masing kolom. Nah, mungkin kolom yang 1,5 sudah ada. Ya, ada yang di atas 90 hari, nanti Anda kurangi di bawah, seperti buku 3. Jadi yang 1,5 juta per buku, dikurangi 1,5, saldonya 0. Nah sekarang yang 2.160.000 itu ada angka di sebentar dulu 3496 itu ada angka di kolom 60-90 hari. Jadi Anda dikurangi dari angka per buku yang 6.396.000, Anda kurangi 3496.000, tinggal berapa angka per audit ke bawah. Terus yang kita lihat sekarang yang 2.160.000 atas nama Indah Jaya. Nah, Anda kira-kira dikurangi di kolom yang mana itu? 2.160.000. Dikira kolom yang 130 hari, apa 30-60 hari, atau di kolom 60-90. Ayo kira-kira dikurangi di mana? Angka 2.160.000. Kan nanti dikurangi nih, kayak buku 3, koreksi dikurangi dari saldo berbuku dari setiap kolom, ada 4 kolom itu ya. Tadi yang 150, 1,5 juta dikurangkan dari kolom yang di atas 30 hari, di atas 90 hari, di atas 3 bulan. Terus di 3496 itu ada angka di situ, Wangi Pharma, yang bertersep ya 3496 itu dikurangkan dari kolom 60 sampai 90 hari, 2 bulan atau 3 bulan ini ya. Terus ada jurnal 1 yang dari Indah Jaya 2160. Anda kan harus dikurangkan dari kolom-kolom apa yang 1 bulan, apa yang 2 bulan, apa 3 bulan. Kalau di atas 3 bulan tidak mungkin karena itu sudah dihapus. Kira-kira menurut Anda dikurangi dari kolom yang mana? Sedangkan angka itu tidak berdiri sendiri. Kalau yang 2 kan berdiri sendiri, yang 1,5 juta berdiri sendiri, yang 3496 berdiri sendiri, kelihatan di situ. Nah sekarang yang 2160, Anda dikurangi di kolom 1 apa 2? Angka itu tidak ada di situ. Tapi kira-kira ada di kolom berapa dia? Ayo, kira-kira di mana dia dikurangkan ya? Yang 2.160.000. Eka Fatma ya? Ayo, Alifia, Alfi, Aprilia. Mungkin di kolom itu Pak, yang 60 sampai 90 hari. 60 sampai 90 hari. Oh ya memang, loh, di mana?
Bukan Pak, 30 sampai 60 hari Pak. Nah, 30 sampai 60, 60. Pak. Iya Pak. Iya, di Indah Jaya ya. Iya Pak. Nah, di Indah Jaya. Oke. Sekarang caranya melihat dia ada di kolom mana transaksi itu, coba Anda baca hasil konfirmasi. Kejadiannya kapan itu? Di hasil konfirmasi. Apakah masih 1 bulan ataukah sudah lewat 1 bulan? Indah Jaya. Masih 1 bulan, Pak. Masih 1 bulan, toh? Nggih. Berarti dikurangkan dari kolom 1 sampai 30 hari. 130. Oke, silakan kurangi dulu. Ya. Jadi Anda ingin tahu di mana ini? Karena di angkanya tidak, yang lain tidak tepat, kalau lainnya tepat. Ya. Berarti dikurangkan dari angka 130 hari dikurangi dengan yang di situ tampak 376, 374.000 dikurangi dengan 2160. Masing-masing kolom ada koreksi atau tidak? Anda tulis saldonya. Hati-hati, minus apa plus, tergantung dari jurnal tadi. Ya, kalau piutangnya debit berarti plus, kalau piutangnya kredit berarti minus. Kalau minus kasih tanda kurung. Terus angka per buku menurut kolom nanti ketemu angka per audit per kolom. Terus koreksi itu di jumlah ke samping. Yang koreksi ya, yang koreksi 3 itu di jumlah ke samping, di bawahnya saldo per buku di kolom jumlah. Di bawahnya 425, 410. Itu berapa di jumlah ke samping. Nanti penjumlahan pengurangan ke bawah akan sama dengan penjumlahan saldo per kolom. Harus sama itu. Oke, dan saya aja, saya ngasih tahu ya, jangan dikerjakan dulu. Yang penting Anda tulis aja di kertas kerja kosong sebelah kiri. Nah, hasil dari pengurangan ke samping, penambahan ke samping atau pengurangan ke bawah, itu Anda tulis per audit. Kayak di buku 3 ya. Terus Anda tulis to atau ke top schedule-nya piutang dagang. Lari ke top schedule piutang dagang, masuk di kolom per audit. Nah, yang tolong diperhatikan di top schedule, ya. Yang jelas angka per buku dengan per audit tidak sama. Nah, ada 2 cara untuk koreksi tadi. Koreksi itu bisa di net, 3 itu jadikan 1, atau koreksi 3 ini Anda susun ke bawah di kolom koreksi penyesuaian. Ya, yang antara per buku dengan per audit, Anda tulis susun ke bawah. Nah, terus setelah itu ketemu total berapa, dikasih garis, angka per buku turun ke bawah, angka per audit turun ke bawah. Ya, dengan harus sejajar ya, setelah 3 tadi, berarti seolah kolom keempat itu akan ada angka per buku, per koreksi, terus per audit. Nah, jurnal, kalau Anda gabung jadi 1 atau ditulis satu-satu, jurnal 3 ini harus ditulis satu-satu. Diberi alasan jurnal, kenapa di jurnal, terus lawan jurnal dari akun piutang, tolong dikasih indeks. Itu aja. Ya. Jangan lupa tik mark. Oke, itu petunjuk, nanti dikerjakan di belakang setelah saya menjelaskan
cadangan kerugian piutang. Oke ya, saya kembali sebelum masuk ke cadangan. Tadi koreksi di halaman 23 ya. Itu indeknya dirubah, terus koreksinya ditulis di bawahnya saldo per buku per kolom. Terus Anda ketemu saldo audit per kolom. Ya, per kolom 1, 2, 3, 4. Terus koreksi ini ditambahkan ke samping mengurangi saldo per buku jumlah. Yang itu ada tulisan 425, 410.000. Nanti dikurangi karena itu minus ya. Terus ketemu berapa? Harus sama dengan jumlah ke samping per audit yang 4 kolom. Ya. Setelah dikoreksi. Nah, ke bawah dan ke samping harus sama. Langsung Anda tulis per audit. Tolong yang siapa yang sudah ngerjakan ini, ketemu berapa itu per audit? Per auditnya ketemu berapa? Di piutang. Tadi saya bilang di kolom jumlah dikurangi dengan koreksi yang ke samping nilai per audit di jumlah ke samping harus sama dengan pengurangan yang dari atas. Pak Jono, izin menyela Bapak. Ya, Ini kan hasil dari konfirmasi negatifnya untuk PT Dania. Ternyata PT Dania itu meresponnya itu bahwa hutangnya hanya 11.400.000. Sedangkan klien itu mencatatnya itu hutang untuk PT Dania sebesar 63.400.000, Pak. Itu perlu dikoreksi atau bagaimana, Pak? oh enggak itu, enggak, Oh, tidak perlu, ya, Pak? enggak, cukup 3. Oh, enggak, baik, Pak. Ya, dan itu udah dikoreksi itu. Oke, terima kasih, Pak. Ya, oke. Oke, ketemu saldo per audit berapa? 418.254.000, Pak. Berapa? 418? 418.254.000. Oke, itu per audit ya, betul? Ya, Nah, Anda langsung tulis tuh ke top schedule-nya piutang dagang. Nah, terus di piutang dagang, top schedule sudah saya tunjukkan. Di kolom tengah-tengah koreksi antara saldo audit dengan per buku, pasti bedanya sesuai dengan 3 koreksi ini. Boleh Anda gabung jadi 1, atau karena Anda belajar lebih baik, nanti Anda tulis satu-satu di kolom penyesuaian, ya, 3 koreksi tulis ke bawah, di jumlah, nah, di garis, itu nanti yang per buku turun sejajar dengan total setelah garis, per audit juga turun. Nah, terus umpama di praktek atau nanti Anda didirikan 1, tetap jurnalnya 3. Ya, tetap jurnalnya 3. Setiap jurnal Anda tulis kenapa di jurnal. Ya, kenapa di jurnal? Kenapa? Anda merubah angka perusahaan, tidak main-main. Harus punya tanggung jawab. Nanti saat presentasi selesai membuat laporan akuntan, itu dipresentasikan dulu, terutama yang sering rame itu kalau jurnal. Rata-rata perusahaan kadang-kadang memang nggak tahu, tapi dia masih ngotot. Ada juga sudah tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu. Kalau perlu jangan di jurnal. Tapi auditor, ingat, pedomannya adalah PSAK. Ya. Kenapa orang intern ngotot kalau dikoreksi? Dia itu khawatir dinilai oleh pimpinannya kerjanya nggak beres. Loh, kok masih salah? Nah, seolah-olah orang akuntansi itu jawabnya kerjanya nggak benar. Itu kebutuhan kita
itu perasaan kita yang serba salah. Seharusnya kan memang itu diperbaiki, ya tunjukkan diperbaiki. Ya, saya takut dinilai oleh atasan kerjanya nggak beres, bukan. Orang atasan itu kan belum tentu ngerti akuntansi. Nah, itu. Tapi orang kita itu sendiri salah sekaprah. Nek kita dikoreksi orang, terus sama pimpinan loh, kok masih salah ya? Nah itu. Padahal pimpinan sendiri tidak paham tentang ilmu itu. Ya, jadi ini yang perlu Anda pahami. Oke, saya itu nanti diperbaiki untuk piutang dengan 3 jurnal sampai dengan top schedule. Nah, kita sekarang masuk ke cadangan kerugian piutang. Kita belajar dulu dari tahun lalu di buku 3. Silakan buka buku 3. Cadangan kerugian piutang. Halaman 28. Sekarang buka buku 3, cadangan kerja tahun lalu. Sebelum masuk ke materi, apa yang jelaskan, kalau penting Anda catat di kertas kosong di sebelah kirinya. Ya. 1, perusahaan kalau dia punya saldo piutang seperti tadi yang saya jelaskan, harus membentuk cadangan kerugian piutang sesuai dengan PSHK. Kalau perusahaan tidak membentuk cadangan, berarti laporan keuangannya tidak wajar. Ya, makanya harus bentuk cadangan. Kecuali piutangnya 0 ya. Selama ada saldo piutang, ya, dia harus bentuk cadangan. Nah, kemarin cadangan ada 3 model. Ya, tolong itu diingat-ingat. Sekian persen untuk menentukan besarnya beban kerugian piutang tidak tertagih, itu ada 3, bolak-balik saya ingatkan ke Anda. 1, sekian persen kali saldo piutang. Atau dari saldo piutang rata-rata. Jadi awal periode ditambah akhir periode bagi 2. Kalikan sekian persen. Ingat, yang tidak boleh berubah sekian persennya. Karena sekian persen itu bisa 1%, bisa 2%. Itu harus keputusan direksi, bukan menurut keputusan orang kepala akuntansi. Itu dibicarakan, dirapatkan, itu menjadi suatu keputusan. Tidak boleh berubah. Cara yang kedua, untuk menghitung beban kerugian, sekian persen dikalikan saldo total penjualan kredit selama periode yang bersangkutan. Kenapa kredit? Kok nggak total penjualan? Karena kalau ada penjualan tunai, ngapain Anda menghitung beban kerugian? Karena sudah jelas uangnya sudah diterima, ya. Karena Anda jual tunai, nggak akan ada risiko kerugian. Ya. Yang ada kerugian karena Anda menjual secara kredit. Barang diserahkan ke orang, belum tentu uangnya diterima kapan atau mungkin tidak bayar. Makanya di akuntansi harus membentuk beban kerugian piutang tidak tertagih. Persentasenya tidak boleh diganti atau tidak boleh kepindah ke model cara yang pertama. Tidak boleh. Harus konsisten. Ketiga, ini model beban cadangan yang lebih maton, yang lebih masuk akal. Sekian persen, jadi dihitung dari saldo umur piutang. Di umur piutang nggak ada kolom. Nah, kolom yang paling kecil, persentasenya kecil. Ya. Kolom yang lambat, 1 bulan, lebih besar. Ya.
Yang terlambat 3 bulan lebih besar, di atas 3 bulan biasanya bisa dihitung 1%. Jadi mungkin keputusannya ya, yang jatuh tempo itu kadang-kadang jatuh tempo ya, namanya sidang jatuh tempo. Bisa dihitung, bisa enggak, tergantung dari kemauan perusahaan. Ada yang tidak dihitung persentase karena dianggap lancar, ada juga yang sudah dihitung. Nah, kalau Anda lihat yang digunakan perusahaan, itu mulai dari yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai dengan di atas 3 bulan, itu persentasenya Anda lihat di halaman 28, di bawah di tengah. Ya, itu ada 1,5%, 10%, 20%, dan 100%. Dari mana? Dari saldo total per kolom persen. Ya. Tadi saya kasih tahu cadangan harus dibentuk. Apa tujuan cadangan? Satu, karena dengan adanya piutang itu kemungkinan tidak tertagih itu ada. Makanya dihitung kira-kira kerugiannya berapa. Itu taksiran. Metode apa ini di akuntansi? Ya, itu yang disebut metode konservatisme. Ya, konsep hati-hati. Itu aturan di akuntansi ada. Nah, terus setiap periode jangka waktu tidak sama. Dan angka ini, yang persentase ini harus berlaku konsisten. Ya, besarnya yang setiap per bulan, per kolom itu tidak boleh berubah. Jadi nanti di buku 4, Anda menggunakan persentase ini. Tapi yang jelas, saldo per kolom itu tidak mungkin sama untuk setiap periode. Ya, dan menghitung Anda dari setelah audit. Tadi kan ada waktu suruh saya perbaiki, ya saya nanti kerjakan di belakang, itu kan ada kolom per audit, jangan dihitung dari per buku. Dari setelah audit per kolom, kalikan persentase yang ada di sini. Oke, sekarang saya menjelaskan kerta kerja 28. Ketiga, perhatikan, cadangan kerugian piutang itu akun neraca. Ingat ya, bukan akun laba rugi. Kalau akun neraca, berarti mesti ada saldo awal, mungkin ada mutasi debit, mungkin ada kredit, ada saldo akhir. Ingat ya, kalau laba rugi kan nggak ada, nggak berlanjut. Nah, yang perhatikan, nanti gerakan di guru besar ini akan tampak di kolom di kertas kerja ini. Nah, sekarang kita perhatikan. Saldo akhir tahun 2003. Ingat yang kita audit 2004. Ingat di akuntansi, karena ini akun neraca, saldo akhir menjadi awal.
Jadi menjadi saldo akhir 31 Desember atau awal Januari 2004. 24.500.000. Lihat tikmak kode cawang 22 sesuai dengan kerta kerja tahun sebelumnya. Kalau Anda nggak percaya, lihat di posisi tahun lalu, ya, di top schedule atau di TB1, ya, mesti angkanya dan kita lihat penghapusan piutang selama tahun 2004. Jadi selama 2004, Januari sampai Desember 2004, itu ada debitur yang dihapus totalnya 2.700.000. Nah, sedangkan di sini tidak tunjuk berapa debitur yang dihapus, ya. Berarti tolong itu kasih kurung supaya Anda paham. Penghapusan piutang ada kasih kurung 21.700. Berarti dengan mengurung, ya, kan di situ apa? Setelah saldo awal dikurangi 21, ketemu 2.800.000. Berarti itu yang belum digunakan akhir tahun 2004. Nah, berarti 21.700 ini posisinya cadangan di debit, kreditnya piutang, ya. Jadi saldo piutang nominal di kredit, debitnya apa, cadangan kerugian piutang. Karena cadangan saldonya pasti kredit, ya. Timbulnya kredit, saldonya pasti kredit. Sisa 2.800.000 tidak digunakan. Terus pencadangan akhir tahun 2004 menurut klien perusahaan 19.850.000. Nah, akhirnya ditambahkan saldonya 22.650.000. Ya, saldo menurut perusahaan 22.650.000. Terus Anda lihat tadi, di piutang, ada pendapat siapa yang ketiga itu tadi? Hana nggak salah. Itu ada cadangan kerugian piutang, ya, pada piutang. Nah, berarti dikoreksi dengan 1680. Itu jurnal yang tadi, ya. Kan tadi mendebit cadangan. Jadi cadangannya dikurangi lagi sebesar 1.680.000. Tolong supaya lebih gampang Anda paham, dikurung. Yang 1.680.000 itu dikurung. Yang masuk JP1 itu jurnal penyesuaian, ya. Nah, saldo setelah penyesuaian 20.970.000. Nah, tentang kode-kode bisa Anda lihat di bawah. Ada Z, ada N, ya. Nah, auditor hasil hitungan 20.970.000 ini oleh auditor dites dengan beban kerugian menurut aturan yang ada. Kita lihat di situ ada pengujian terhadap saldo cadangan kerugian piutang. Umur piutang yang 130, 30, 60, 60, 90, terus di atas 90. Nah, saldonya ada semua per jangka waktu, kalikan tarif per jangka waktu, ketemu hitungan masing-masing jangka waktu, ya. Yang di atas 90 tidak, walaupun 100% tidak ada angkanya karena sudah di jurnal di depan, ya. Jurnal ini maksudnya
Saya salah omong tadi. Jurnal itu maksudnya jurnal di buku 3 untuk piutang. Jurnalnya cuma 1. Nah, setelah ditotal, angka menurut analisis itu 24.56.000. Jadi 3 angka di atas, di total 24.56.000. Terus dibandingkan dengan saldo setelah penyesuaian yang dari atas tadi 22.970.000. Nah, setelah Anda lihat angka yang digunakan oleh auditor per auditnya 20.970.000. Kenapa kok nggak 20.456.000? Nah, kalau Anda lihat selisihnya sekitar 500, 400 berapa gitu? Iya 500. 526. 526.000. Betul tak? Selisihnya berapa itu tadi? 514, Pak. Nah, 514. Tadi yang itu sudah salah lihat ya. Nah, iya, kita iya. lihat ya. Ini selisihnya 514 ya. Nah, auditor yang ditampilkan bukan 20.456, tapi dia tetap menampilkan 20.970.000 per audit. Kenapa? Menurut auditor, bedanya itu tidak material. Yang 514.000 itu dari kacamata auditor tidak material. Ingat di audit ada materiality. Penting atau tidaknya angka tersebut disesuaikan. Nah, ternyata auditor tidak memakai 20.456 tapi menggunakan 20.970. Nah, alasan auditor karena tidak material. Tadi sebutkan di kode N, saldo cadangan kerugian piutang cukup sebanding dengan saldo tahun sebelumnya. Nah, itu dianggap angka 20.970 kan sebanding dengan tahun lalu dan angkanya tidak material, makanya angka yang dipakai bukan analisis tapi menggunakan angka 20.970. Nah, sekarang ada pertanyaan, Pak, kalau saya koreksi nggak apa-apa. Anda ngikuti per auditnya 24.56 nggak ada masalah. Ya, berarti Anda koreksi. Tapi di kertas kerja ini auditor menganggap selisihnya tidak material. Ya. Jadi akhirnya yang dipakai 20.970.000. Nah, jadi angka 20.970.000 nanti Anda tulis per audit yang di penyesuaian tuh sama di ya setelah misalnya ditulis angka per audit nanti lari ke top schedule-nya cadangan kerugian piutang yang nanti Anda buat ya untuk buku 3. Ingat, Anda punya hutang untuk membuat top schedule-nya cadangan kerugian piutang ya. Per auditnya nanti 20.970.000. Nah, nanti pasti koreksinya 1.80. Pasti koreksinya 1.80. Ya. Nah, di situ yang perlu Anda perhatikan top schedule ikuti indeksnya di TB1 buku 3 ya. Karena mungkin nanti buku 3 dengan 4 beda indeksnya. Nah, jadi B7 ini halaman 28 Anda coret, itu pengembangan dari indeksnya cadangan kerugian piutang. Ya. Termasuk nanti ini nggak ada pembantu lain, nggak ada pendukung lain. Oke. Di cadangan ini mana yang tanya dulu? Ada yang kurang paham? Sudah jelas? Saya kembali, saldo awal mengikuti saldo akhir tahun lalu.
ya toh. Terus diperhitungkan dengan penghapusan selama tahun berjalan. Ini 2004, 21, 700. Masih ada saldo cadangan yang tidak terpakai 28. Ya. Terus pencadangan akhir tahun, nah, menurut perusahaan analisis ya. Analisis itu ngitungnya dari menurut buku perusahaan. Jadi ketemu 19.850, terus di total saldo menurut perusahaan per buku 22.650.000 menurut buku. Nah, terus ada koreksi ya di kerta kerja piutang di buku 3 lah ya. 1.680.000. Karena jurnalnya cadangan di debit, berarti kalau di debit kurung. Karena saldonya cadangan itu kredit. Ketemu 29.070.000. Nah, di bawah auditor menghitung kebijakan tentang beban kerugian. Mengikuti aturan menurut agent schedule, sudah ada persentasenya, buku 4 nanti ikut ini. Terus saldonya saldo setelah audit, hati-hati ya. Saldo itu setelah audit, jangan gitu buku. Terus ketemu ini, ya. Terus angka setelah analisis 2456, menurut auditor, angka setelah penyesuaian 29.070.000, tapi auditor menggunakan yang 29.070.000 karena dianggap hampir sama dengan saldo tahun lalu, tidak jauh. Kedua, tidak material, ya, angkanya sudah tidak material karena beda tadi berapa? 14.000. Berarti ya, toh itu akunnya akun cadangan atau beban kerugian. Oke, saya kira Anda paham ini. Hati-hati indeks. Nah, sekarang pedoman Anda membuat buku 4, cadangan kerugian piutang. Tapi ingat, di buku 3, Anda masih punya hutang memperbaiki tadi mengenai piutang, ya, buku 4. Terus memperbaiki menambah top schedule cadangan di buku 3. Nah, sekarang tugas di buku 4. Ya. Di buku 4, Anda perhatikan, adakah cadangan kerugian piutang? Ada di halaman berapa? Buku 4. Menyiapkan kertas kerja kosong, dari Anda menulis seperti di halaman 28 buku 3. Memang itu tidak perlu karena Anda harus dalam mengaudit membuat sendiri, ya. Jadi kerangkanya mirip ini tapi hati-hati, tahunnya beda, angkanya beda. Nah, terus juga Anda nanti menghitung analisis umur piutang. Nah, dari analisis umur piutang, kalau nanti dengan saldo setelah penyesuaian beda jauh, Anda koreksi. Tapi kalau tidak beda nggak terlalu banyak, Anda tidak usah dikoreksi seperti di buku 3. Ya, paham ya? Nah, sekarang saya pertanyaan. Umpama tadi di buku 3 ada selisih 514.000, umpama Anda ngotot, tak koreksi. Kira-kira koreksinya apa? Kebetulan tidak perlu dikoreksi karena tidak material. Di buku 3 tadi, halaman 28. Ada selisih 514.000. Umpama
Anda mengoreksi, Anda nggak salah, nggak apa-apa. Ya, tapi ingat di akuntansi, di audit, kita mengenal istilah materialitas. Penting atau tidaknya, penting itu maksudnya apa? Ini perhitungan beban kerugian yang ditaksir. Beda sedikit, udah ikuti menurut selera Anda. Nah, sekarang di buku 3 itu auditor tidak dikoreksi. Jadi dia mengikuti hasil analisis, mengikuti hasil perhitungan di atas. Berdasarkan analisis ada selisih 512. Yang diikuti tetap hitungan menurut setelah penyesuaian di atas. Nah, umpama selisih 514.000 ini Anda koreksi, itu nggak apa-apa, boleh juga. Kira-kira jurnalnya apa? Cadangan kerugian piutang pada beban kerugian piutang Pak 514. Nah, itu betul ya. Karena nanti cadangannya lebih kecil toh. Ayo. Gimana jurnalnya? Cadangan kerugian piutang pada beban kerugian piutang 514. Betul, karena kita harus mendudukan angka 2456 itu harus ditampilkan. Berarti nanti ada selisih 514 itu kita dapat cadangannya supaya cadangannya jadi 2456.000. Ya, tapi untuk di buku 3 ini Anda tidak harus berubah. Konsep dari auditor yang membuat, yang mengaudit buku 3 ini tahun lalu, dia menyatakan tidak material dan angkanya sudah hampir sama dengan cadangan tahun lalu. Nah, sekarang nanti di buku 4 itu tidak ada kolom seperti 28, Anda membuat lembar kerta kerja, ikuti aturan susunan kerta kerja yang ada di buku 3, termasuk Anda menghitung analisis, persentase tidak boleh berubah, tapi saldonya per kolom 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu harus mengikuti saldo per audit. Yang kalau nggak salah, nanti Anda menyelesaikan kerta kerja piutang di buku 4. Jadi ambil saldo dari situ, Anda hitung sekian persen, ketemu berapa, nanti Anda bandingkan dengan saldo setelah penyesuaian. Kalau angkanya material, tolong Anda koreksi. Kalau tidak begitu banyak selisih, Anda abaikan. Anda mengikuti saldo setelah penyesuaian. Nah, kalau bedanya jauh, silakan ada koreksi. Oke? Nah, untuk Anda ingin tahu berapa penghapusan tahun selama 2005, ada di buku 1. Ya, Anda bisa lihat ada di buku 1 untuk penghapusan piutang selama tahun 2005. Ya. Saya kira itu tugas Anda membuat 1, perbaiki dulu kerta kerja piutang tahun lalu, buku 4 yang tadi dibedakan sifat pertama, yang 3 jurnal, ya. Jangan lupa top schedule, jangan lupa indeks, jangan lupa tekmak. Terus setelah itu di buku 3, cadangan kerugian piutang, Anda menambah top schedule. Indeksnya ikuti di TB1 buku 3. Nah, di halaman 28 B7 Anda coret pengembangan dari indeks top schedule cadangan kerugian piutang. Itu selesaikan dulu, baru nanti Anda kerjakan di buku 4. Waktunya lumayan, nanti ada kuliah lagi
saya tanya, ada koreksi atau enggak, koreksinya berapa, itu yang kita bicarakan seperti piutang ya. Awal-awal saya tanya koreksinya gimana, berusaha untuk bekerja sendiri, pasti di akhir periode, di awal periode berikutnya pasti saya perbaiki. Ya, tidak usah membebek punya teman orang lain. Ya, tidak usah. Jadi Anda kerjakan sudah petunjuk, nanti kalau perhitungan analisis terlalu jauh dengan hasil hitungan menurut penyesuaian, setelah penyesuaian, Anda baru berpikir, saya koreksi enggak ini ya. Nah, nanti apakah dikoreksi atau tidak, tergantung pola pikir Anda. Nah, nanti di kuliah berikutnya baru saya perbaiki. Jadi untuk praktek audit, ada koreksi atau tidak, setiap akun kerjakan sendiri menurut pendapat Anda, ya, nanti kita kerjakan perbaiki bersama. Ya, kalau pernah salah kita perbaiki pasti itu bermanfaat bagi Anda. Benar terus itu juga agak baik, bisa lupa ya. Tapi kalau pernah salah, nah, diperbaiki. Ya. Seperti Anda mungkin usianya sudah sekitar 20 semua ya. Anda mesti pernah ingat, saya ini pernah berbuat salah apa ya? Ke orang tua atau ke diri sendiri. Pasti ingat. Atau ke teman. Ya. Karena dari salah itu kita diperbaiki akan ingat. Ya, pasti ingat. Pak Jono sekarang ingat dulu. Salah apa ke orang tua, itu mesti ingat. Ya, yang pernah sampai orang tua marah gini. Karena apa? Memang Pak Jono salah. Dan selamanya sampai sekarang ingat. Ya, makanya jangan takut salah, tapi asalkan jangan ngawur. Kalau ingin Anda mampu, kerjakan. Ya, dengan petunjuk sudah ada. Ya, oke, saya ingatkan. Untuk buku yang tadi piutang di buku 4, tadi saya sudah ngasih tahu di tepok kirim top schedule-nya di piutang buku 4. Ya, seperti saya suruh perbaiki dulu. Tidak usah satu-satu, nanti terlalu banyak, terlalu ramai. Saya nelitinya terlalu banyak juga. Per kelompok. Ya. Satu kelompok jawab satu. Ya, untuk top schedule-nya piutang di buku 4 yang sudah saya sarankan tadi. Ya, paling lambat jam 12 kurang 1/4. Oke? Paham ya? Ada pertanyaan? Jadi urutannya, selesaikan audit piutang di buku 4, selesaikan top schedule di buku 3 tahun lalu, terus Anda ngerjakan di cadangan di buku 4. Nah, terus untuk kuliah yang akan datang, ini Anda kuliah ke-7 ya. Nanti saya mau tanya, apa pendapat dosen lain gimana? Ujiannya kan masih lama ya, masih akhir bulan ya. Berarti masih ada dua kali tatap muka. Contohnya tatap muka ke 8, 9. Saya nanti mau menunggu saya tanya ke fakultas, bolehkah langsung minggu depan dilanjut ke 8? Atau memang apa harus setelah UTS? Saya tanya dulu. Nah, terus Anda mungkin ada pendapat dosen lain, terutama dosen tetap ya. Kalau dia melanjut, informasikan ke saya. Saya juga akan ngikut minggu depan dilanjut ke pertemuan ke-8. Ya. Atau apa semua harus nunggu UTS baru
pertemuan ke-8. Jadi untuk minggu depan, apakah lanjut ke-8? Ada 2 pertimbangan. Satu, saya mau tanya, boleh atau enggak? Apa nunggu UTS, pertemuan ke-8? Atau saya minta mungkin Anda di mata kuliah yang lain, yang dosen tetap ya, yang melanjut semester minggu depannya ke pertemuan ke-8, saya mau ikut, enggak apa-apa, saya mau ikut ke-8. Oke, itu yang saya tunggu kabarnya ya. Selain saya tanya, Anda juga lihat, karena biasanya di fakultas itu informasinya simpang siur. Ada bilang boleh, ada enggak, gitu loh. Jadi bisa minggu depan tuh bisa lanjut ke-8 atau nanti ditunggu setelah UTS. Ya, sedikit kalau tidak boleh dilanjut nunggu UTS, Anda materinya hanya 2 di siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Siklus produksi nanti materi untuk UAS. Oke, jelas ya? Kalau jelas, tolong muncul, saya foto. Maaf Pak, saya Ya. mau bertanya. Ya, Jadi untuk tugas kelompok ini nanti itu yang schedule yang piutang dagang yang tadi ya Pak? ya, buku 4. Terus yang untuk membuat cadangan kerugian piutang ini Pak, untuk yang persentasenya ini bagaimana ya Pak? Apa sama seperti buku 3 ini Pak? Apanya? Caranya? Enggak, persentase kerugian piutangnya Pak. Saya kan ngomong bolak-balik. Kalau itu ditetapkan harus konsisten, tidak boleh berubah. Tanya lagi. Oh iya Pak, iya. Ya, terima kasih Pak. Ya oke. Ya, jangan, kalau sudah metode itu harus konsistensi. Itu pengaruhnya nanti di audit bisa nggak wajar, bisa dikecualikan. Berarti laporannya nggak benar. Konsistensi kan dimaksud apa? Ajek ya. Jadi akuntansi itu timbul dari kebiasaan masyarakat. Itu akuntansi. Anda waktu ngajari teori akuntansi, siapa yang ngajari? Ayo lupa ya. Teori akuntansi yang ngajar siapa? Bu Zeni, Pak. Bu Seni. Nggak sempat ke situ ya? Sebetulnya akuntansi itu timbul dari kebiasaan masyarakat. Ya, tadi harus konsisten. Kita tidak boleh mencela-mencela ya. Harus acek ya. Anda tahu kebiasaan di masyarakat. Mencela-mencela dimarahi orang ya. Kadang-kadang sampai gegeran. Makanya sebetulnya akuntansi itu kebiasaan masyarakat yang dia pegang. Ya. Jadi itu waktu diajari teori akuntansi, belajar dari kebiasaan masyarakat. Zaman dulu itu gimana? Nah, contoh ya, maaf saya ngisi. Dulu perdagangan itu barter, ya. Kopi ditukar dengan beras, ditukar dengan gula. Tapi masyarakat tahu, oh kopi itu lebih mahal dari beras. Nah, kadang-kadang, oh kalau kamu kopi sekian harus gula sekian. Itu dari kebiasaan masyarakat dulu. Nah, setelah itu lama-lama masyarakat karena ada moneter, akhirnya ada nilai dari barang ini. Jadi orang sudah merasa waktu barter mana harga yang lebih mahal, itu sudah tahu, cuma belum mengeluarkan harga. Itu awalnya teori akuntansi, ya. Jadi kita di situ jangan ada dosen langsung ke PSAK, itu nggak bisa. PSAK itu belakang, ya, perubahan di belakang. Jadi sejarah. Nah sekarang saya tanya, sejarah akuntansi itu awalnya timbul dari mana? Sejarah akuntansi di dunia ini timbulnya dari negara mana? Anda dapat teori sudah. Ayo, sekian banyak lupa ya. Waktu Anda dari teori akuntansi, sejarah timbulnya awal akuntansi itu dari negara mana? Loh, lupa ya?
Diberikan atau tidak? Gak apa-apa, saya nggak mau musik ini kok. Saya tanya, sejarah akuntansi itu timbulnya dulu tuh dari mana? Ayo, siapa yang ingat? Padahal teori akuntansi harus paham loh ya. Itu mbah-mbahnya akuntansi. Ayo, saya ingin tahu. Waktu diajak Bu Seni, dari mana timbulnya sejarah akuntansi? Dari negara Belanda, Portugis, dan Spanyol, Pak. Negara Belanda, Portugis, dan Spanyol. Saya minta 3 jawaban. Alivia, dari negara mana? Timbulnya sejarah akuntansi. Jauh Ya. sebelum itu sebenarnya pada zaman kenabian itu sudah ada, Pak, sudah melakukan pencatatan akuntansi untuk penjualan kredit dan penjualan tunainya. Ya, dari negara mana awalnya timbul akuntansi? Kalau Dari tadi, 3 negara barusan yang disebutkan. Oke. Satu lagi, Alfi, dari negara mana? Sejarah Kalau menurut saya, seingat saya itu sama seperti Alivia, Pak, Belanda. Jadi Belanda. dari apa? Ternyata Anda salah semua. Dari Itali. Jadi pertama timbulnya sejak akuntansi dari Itali. Belanda itu belakangan. Akuntansi kita pertama dari Belanda. Dari kita ya. Dari kita itu kenapa dari Belanda? Karena kita dijajah terlalu lama. Hanya bedanya setelah Belanda itu sudah dipelajari. Ternyata kurang tepat. Apa? Karena dia pakai cash basis, tidak accrual basis. Ya ini masukan ya Anda ya. Anda bisa koreksi. Awal sejarah akuntansi itu dari Italia. Ya udah cukup sekian aja, nanti Anda ngerjakan tugasnya. Ya. Jadi teori akuntansi itu menarik ya, karena itu ilmu filsafat. Ya, pengembangan sosial dunia gini-gini itu Amerika itu barusan aja. Kenapa Amerika kok baru? Ingat, orang Amerika itu aslinya bukan asli orang penduduk Amerika, bukan orang Indian, bukan, tapi pendatang dari Barat. Ya, jadi yang betul-betul orang Amerika itu orang Israel. Jadi orang ada Belanda ke sana, ada Portugis ke sana, tapi yang banyak orang dari Israel. Ya, makanya pahamnya orang Amerika itu mesti yang ditakuti hanya Israel karena mbahnya itu Israel. Ya, makanya pola Amerika keras diprotes dunia. Dia memperjuangkan Israel. Kalau dia gertak Israel hanya pura-pura. Jadi mbah-mbahnya orang pintar Amerika itu ya dari Israel. Ya, oke, itu terima kasih. Tolong saya nanti nunggu jawaban kelompok untuk top schedule-nya piutang buku 4 yang dibicarakan tadi. Yang lainnya sih yang di belakang. Terus kedua jangan lupa minggu depan apakah kita lanjut ke 8. Anda juga melihat sikon di situ, saya juga melihat sikon. Ya, kalau prinsip saya, kalau nanti ada dosen tetap yang melanjut ke semester 8, berarti melanjut sebelum UTS, ya nanti saya umumkan ke saudara, lihat grup. Ya, kalau Anda dapat masukan, ada dosen setelah belajar, sebentar ya, ini baru hari Kamis. Mulai Senin sampai kemarin, Anda kan kuliah yang dihasil dosen tetap. Minggu depan lanjut apa enggak? Semua kan Ada yang diliburkan, Pak, ada yang istirahat dulu.
Rata-rata istirahat dulu ya. Ada yang Enggak, dosen Pak. lain Kalau ada yang masuk, soalnya ada yang itu ganti yang kemarin-kemarin nggak masuk gitu, Pak. Oh ya, berarti yang kemarin kurang ya. Itu berarti seolah nutupi yang kemarin. Bukan ke-8 toh, bukan. Tapi rata sudah libur ya. Rata-rata udah libur. Tolong nanti hari ini kamu terakhir ya. Jadi dari Senin sampai Rabu belum ada informasi kuliah sampai ke-8. Dilanjut tidak ada ya. Kalau nggak ada ya sudah saya diem. Jadi Anda nanti ketemu setelah UTS. Saya sendiri heran, UTS-nya kok terlalu lama ya. Ya, jadi memang kalau di P2K ada usul saya dapat informasi dari Bu Rizka, jangan P2K jangan diteruskan, nunggu UTS. Karena faktor dana dari P2K itu agak ini rahasia ya. Itu agak lambat. Jadi anak P2K itu bayarnya per bulan. Ya, kalau Anda kan langsung, ya per semester, per setengah semester atau per semester saya tidak tahu. Nah, tapi kalau P2K itu bayarnya per bulan. Ya, dikhawatirkan nanti kalau diselesaikan, ternyata nanti ada yang berebut nggak bayar. Oke, terima kasih. Ya, apa menjadi saran saya, apa yang menjadi penjelasan saya itu bermanfaat bagi Anda, ya. Jadi Anda ada tinggal hampir 1 jam untuk menyelesaikan top schedule piutang di buku 4, cukup kelompok yang kirim ke saya. Oke, saya foto dulu. Sudah difoto ya tadi? Belum ya? Belum. Belum, Pak. Oke. Nah, pindah. Aulia. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Eka tidur. Eka mau tadi loh. Nah ini enaknya kuliah gak tatap muka. Nah, enak ya, dengerin kuliah sambil tiduran, sambil lele-lele, gak apa-apa. Tapi tatap muka ketahuan ya. Makanya Pak Jono absen 2 kali. Ya. Tahu-tahu Anda kuliah, orangnya lari jalan-jalan. Oke, pindah. Saya tunggu. Hitungan ketiga. Sinyalnya susah, Pak. Ya, oke. Sinyal susah. Oke, saya foto yang lain. Oke, terima kasih atas perhatian saudara. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jono. Ya.